mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi. Video ini dibuat untuk mata kuliah Profesi Kependidikan. Kami dari grup A kelas C terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul studi kasus profesionalisme seorang guru di pedesaan. Sebelum kami masuk di pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Iin Mardia dengan NIM A1J121010. Selanjutnya Aulia Fauzia dengan NIM A1J124067. Berikutnya Erni Ferrari dengan NIM A1J124069. Berikutnya Naula dengan NIM A1J124077. Dan yang terakhir Naila Sri Reski Alia dengan NIM A1J124079. Baiklah, kami dari grup A mempresentasikan materi dengan judul Studi Kasus Profesionalisme Seorang Guru di Pedesaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke solusi atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Bu Siti dalam menjaga profesionalismenya sebagai seorang guru di suatu pedesaan. Yang pertama, Bu Siti dapat berinovasi dalam pembelajaran. Berinovasi dalam pembelajaran ini, Bu Siti dapat melakukan pembelajaran berbasis sebuah proyek, di mana Bu Siti dapat mendesain proyek-proyek pembelajarannya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan dapat dilakukan tanpa banyak memerlukan teknologi. Kemudian, Bu Siti dapat melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar pedesaan tersebut atau di sekitaran sekolah. Dengan menggabungkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar, misalnya mempelajari tumbuhan dan hewan di sekitar sekolah. Selanjutnya, metode pembelajaran aktif, di mana Bu Siti menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi kelompok, maupun presentasi dan permainan edukatif, ataupun sesi tanya-jawab antara guru dan siswa. Selain berinovasi dalam pembelajarannya, Bu Siti dapat membangun sebuah kemitraan, di mana Bu Siti dapat berkolaborasi dengan masyarakat. Salah satunya dengan melibatkan orang tua siswa, di mana tujuan dari kolaborasi dengan melibatkan orang tua siswa adalah untuk membuat para peserta didik dapat berkembang secara optimal. Mengapa? Karena orang tua dan guru merupakan dua komponen yang sangat penting dalam membantu keberhasilan pendidikan di sekolah. Selain melibatkan orang tua siswa, Bu Siti juga dapat melakukan kolaborasi dengan masyarakat sekitar dalam kegiatan pembelajarannya. Selain kolaborasi dengan masyarakat, Bu Siti dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan lembaga non-profit. Lembaga non-profit sendiri dapat berupa sebuah organisasi masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM, ataupun asosiasi ataupun perkumpulan. Selain melakukan kerjasama dengan lembaga non-profit, Bu Siti dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah ataupun perusahaan untuk mendapatkan dukungan sumber daya. Ketiga, pengembangan profesionalisme berkelanjutan. Pertama, mengikuti pelatihan, yaitu mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Kedua, bergabung dalam komunitas guru, yaitu bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan guru lain melalui komunitas guru online atau offline. Ketiga, memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu meskipun terbatas, memanfaatkan teknologi yang ada seperti ponsel untuk mencari informasi dan komunikasi. Keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif,
yaitu mengoptimalkan ruangan kelas, membuat suasana belajar yang menyenangkan, dan memberikan umpan balik untuk membantu meningkatkan prestasi siswa. Kelima, menjaga keseimbangan hidup, yaitu memprioritaskan kesehatan, membangun hubungan sosial, dan meningkatkan minat belajar di luar pembelajaran. 4. Adaptasi kurikulum. Pada bagian A, menyesuaikan kurikulum. Di sini, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta ketersediaan sumber daya. Contohnya itu, guru menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berakomodir kebutuhan belajar siswa sesuai kebutuhannya, di mana pada kurikulum ini guru tidak lagi menyamaratakan kemampuan siswa, tetapi sudah melihat kemampuan siswa masing-masing. Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, guru melakukan tes diagnostik sebelum dimulainya pembelajaran pada awal tahun ajaran baru. Dengan diketahuinya kemampuan siswa tersebut, guru dapat melihat model pembelajaran mana yang bisa diterapkan untuk semua tingkat kemampuan. Pada bagian B, fokus pada keterampilan dasar. Memprioritaskan pembelajaran keterampilan dasar yang penting bagi siswa, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Contohnya, yang pertama, guru dapat membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari, seperti menjelaskan kepada siswa mengenai materi yang dibawakan. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah, seperti dalam kondisi kerja kelompok. Kelima, evaluasi keberlanjutan, yaitu untuk mengukur keberhasilan tindakan-tindakan yang dilakukan. Bu Siti dapat melakukan evaluasi secara berkala dengan cara sebagai berikut. Pertama, observasi kelas, yaitu mengamati langsung proses pembelajaran di kelas. Kedua, wawancara dengan siswa dan orang tua, yaitu mendapatkan umpan balik mengenai efektivitas pembelajaran. Ketiga, analisis hasil belajar siswa, yaitu membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya tindakan-tindakan perbaikan. Keempat, dokumentasi, yaitu mendokumentasikan seluruh proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi. 5. Monitor kehadiran dan kinerja siswa, yaitu memantau kehadiran dan kinerja akademik siswa secara rutin untuk mengevaluasi dampak dari tindakan yang diambil terhadap keberhasilan belajar mereka. Keenam, penerapan refleksi dan penyesuaian, yaitu mengadakan sesi refleksi pribadi dan diskusi dengan rekan guru untuk mengevaluasi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki, menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi ini. Itulah hasil dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.